Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dulur-dulur bersama channel Kuli Bangunan Desa. Update untuk video kali ini dulur. Jadi alhamdulillah untuk hari ini sudah pemasangan eh, reng ya dulur. Reng kemudian sudah mulai pasang seng ya dulur. Untuk kali ini dulur akan saya bagikan untuk pemasangan reng kemudian seng ini akan saya jelaskan agar dulur-dulur para pemula lebih paham. Namun sebelum menyimak video ini untuk dulur-dulur yang baru mampir dan bertemu di channel Kuli Bangunan Desa ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar channel ini lebih berkembang dan lebih semangat lagi dalam saya membagikan konten-konten seputar bangunan. Jadi akan saya jelaskan ya dulur, karena ini sudah terpasang. Jadi untuk yang saya kerjakan ini rumah walet ya dulur. Mungkin dulur-dulur yang untuk video-video kemarin sudah mengikuti, mungkin sudah tahu ya dulur. Jadi ini yang saya kerjakan gedung walet 4 tingkat ya dulur. Jadi ini saya di atas. Jadi yang saya pasang gunungan atau tebeng layar ini di bagian 4 meter. Jadi untuk atapnya kita menggunakan seng ya dulur. Kita menggunakan seng dengan ukuran 2,70 meter atau biasa di sini 9 kaki ya dulur. Jadi per kaki itu hitungannya 30 cm. Jadi kalau 2,70 meter itu 9 kaki dulur kalau di daerah saya. Jadi ini saya beri atau saya pasangkan 3 reng ya dulur. Jadi untuk bagian yang atas, kemudian tengah dan bagian bawah. Jadi untuk dari atas ya dulur, untuk dari atas di bagian tengah ya dulur. Nah, jadi jarak ya dulur, jarak antara seng yang sebelah dengan yang sebelah ataupun rengnya sama dulur. Untuk jaraknya ini sekitar 25 cm dulur. Oleh karena untuk apa dulur disebut kalau orang Jawa itu wuwung ya dulur. Kalau orang Jawa bilang itu wuwung. Jadi apa dulur untuk bahasa nasionalnya ya dulur. Jadi seperti pada umumnya ya dulur. Jadi untuk pemasangannya nanti ya dulur untuk bagian atas. Kemudian untuk jarak ya dulur, untuk jarak antara reng dan reng ini saya beri jarak sekitar 120 dulur. Jadi pokoknya pada intinya kita bagi 3 dulur. Jadi untuk caranya untuk kita tentukan untuk di bagian bawah ya dulur. Jelas sudah kita ukur sebelum kita pasang. Jadi untuk bagian bawah ini masih kita sisakan sekitar 15 cm atau 10 juga boleh, itu tergantung selera ya dulur. Jadi kita sisakan untuk reng paling bawah ini, berarti misalkan kita beri sisa sekitar 15 cm, jadi 2,70 meter kita kurangi untuk reng bagian bawah ya dulur. Jadi kita pasang dari atas sampai reng bawah ini 2,55 meter dulur. Jadi sisa di bawah reng paling bawah ya dulur itu 15 cm dulur. Jadi bisa disesuaikan untuk yang akan kita sisakan ya dulur, apa 20 cm ataupun 10 cm monggo. Jadi ini biasanya saya beri 15 cm dulur. Dan untuk pemasangan sengnya ya dulur, untuk pemasangan sengnya biasa kita memakai benang dulur. Tetap menggunakan benang. Kemudian untuk yang saya kerjakan ini ya dulur, jadi ini tidak saya paku menggunakan paku asbes pada umumnya ya dulur. Jadi ini saya baut dulur. Jadi walaupun tidak memakai reng baja ringan ya dulur, jadi kita gunakan kayu ini bisa dulur. Kita memakai baut seng ya dulur, atau baut baja ringan yang biasa digunakan ya dulur. Nah ini dulur, ini lebih praktis dulur,
lebih praktis untuk pemasangannya, kemudian tidak berisik juga ya dulur. Jadi kalau kita pakai paku biasanya rame ya dulur kalau kita pasang seng. Jadi agar tidak terlalu berisik kita gunakan baut ya dulur. Kita gunakan baut seng yang biasa digunakan di rangka-rangka bajaringan ya dulur. Kemudian untuk kekuatan ya dulur, kalau untuk kekuatan ini sama saja dulur. Bahkan ini saya rasa lebih kuat dulur karena ngedrat ya dulur, ada dratnya untuk baut ini, jadi otomatis akan kuat dulur. Nah ini sudah hampir selesai dulur untuk pemasangannya. Kemudian agar lebih mudah ya dulur untuk pemasangan benang, untuk kita memasangkan meluruskan untuk sengnya ya dulur. Jadi tidak perlu kita pasangkan di bagian bawah ini ya dulur, tidak perlu kita pasangkan di bawah untuk benangnya, jadi kita pindahkan untuk di bagian atas dulur. Akan saya perlihatkan ya dulur. Nah ini dulur, nah ini benangnya kita pasangkan di bagian atas, jadi ini lebih mudah kita mengawasi ya dulur. Jadi kita mengawasi itu lebih mudah. Lain untuk di bagian bawah dulur, nanti susah, jadi tidak terkontrol nanti untuk benangnya ya dulur, untuk kelurusannya. Jadi solusinya kita pasang di atas ya dulur. Kemudian mungkin ada pertanyaan, gimana kalau misalkan untuk seng ini sambungan ya dulur. Jadi kan untuk yang saya kerjakan ini tidak sambungan ya dulur, jadi pas. Kalau untuk sambungan sama saja dulur. Untuk pemasangannya untuk di bagian bawah ini tetap kita pasang benang ya dulur. Jadi misalkan sambungan di bagian reng tengah ini ya dulur, jadi kita pasang benang di bagian sini dulur. Asalkan kita tarik ya dulur dari bawah, misalkan tadi kita beri lebihan 15 cm untuk sengnya, nah maka otomatis di bagian tarikan benang ataupun rengnya ini sudah kita ukur ya dulur. Jadi sama saja dulur, jadi kita mengawasi benang, antara benang kemudian meluruskan sengnya ini lebih mudah dulur. Jadi tidak takut jatuh ataupun apa. Yang jelas lebih enak dulur, lebih mudah. Nah ini dulur untuk lebihan dari dinding ya dulur. Jadi seperti yang saya bilang di video-video saya sebelumnya atau yang sudah saya upload itu untuk rumah walet ya dulur ini. Kalau untuk rumah walet tidak terlalu panjang, untuk lebihan dari dinding ini tidak masalah dulur. Justru ini akan mempermudah nanti untuk burung walet ya dulur. Untuk burung walet waktu memutar mau masuk ke LMB atau lubang lewat masuk burung dulur. Jadi seperti itu. Kemungkinan kalau untuk rumah dulur, kalau untuk rumah ini kita ambil yang 3 meter dulur. Kalau kita pakai 3 meter untuk rumah ini pas sekali dulur. Jadi oleh karena ini untuk gedung walet atau rumah burung ya dulur. Jadi untuk seperti ini justru lebih bagus. Kemudian juga tidak mengganggu untuk nanti burung walet akan masuk ya dulur, seperti itu. Jadi untuk video kali ini mungkin dulur-dulur sudah paham ya dulur untuk cara-caranya. Jadi untuk pembahasan pemasangan reng tadi kita bagi untuk ukurannya berapa ya dulur, untuk panjang seng atau atap yang akan kita pasang. Kemudian kita bagi, yang jelas untuk di bagian tengah ini usahakan kita pasang reng bila untuk jarak antara reng dan reng ini sampai sekitar 2 meter, maka bagian tengah usahakan dipasang dulur agar lebih kuat, kemudian tidak gelombang ya dulur untuk sengnya ataupun asbesnya, seperti itu. Jadi kalau misalkan hanya yang sekitar 1,5 meter itu tidak masalah dulur, tapi misalkan mau dipasang lebih bagus seperti itu dulur. Kemudian untuk sengnya seperti itu tadi sudah saya jelaskan, untuk mengepaskan atau pemasangan benang, untuk pemasangan kelurusan sengnya itu bisa kita pasang di atas dulur.
jadi lebih mudah untuk mengawasi dulur. Jadi otomatis kalau di bagian bawah harus kita begini ya dulur, misalkan. Nah ini nanti agak meleset sedikit, kurang terkontrol dulur. Jadi ya kalau di bagian atas ini otomatis lebih mudah seperti itu. Jadi mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi dulur-dulur. Kemudian jangan lupa juga di like, share, komen. Untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe. Kemudian untuk dulur-dulur yang sudah mensupport, sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mari berbagi pengalaman ya dulur di bidang bangunan, khususnya untuk yang satu profesi. Kemudian untuk dulur-dulur yang sudah menyimak, saya ucapkan terima kasih sekali. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk teman-teman para pemula. Jadi untuk pakunya seperti tadi ya dulur, kita menggunakan baut ini juga kuat ya dulur. Walaupun tidak kita paku, tapi kita baut menggunakan baut seng seperti yang digunakan untuk di bajaringan itu, sama saja untuk kekuatannya. Jadi terima kasih sudah menonton, sudah mengikuti. Ikuti untuk video-video saya selanjutnya. Kemudian juga kunjungi untuk video-video yang sudah saya upload. Banyak sekali di situ saya upload untuk cara-cara di bidang bangunan ini yang untuk pemula khususnya. Mari sama-sama belajar. Oke, terima kasih. Saya cukupkan sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.